Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusyak Ahmad Junaidi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan event. Jadi, materi yang saya tampilkan ini merupakan salah satu materi yang saya sampaikan ketika menjadi seorang praktisi pada program praktisi mengajar Mendikbud tahun 2023 di angkatan ketiga. Itu tepatnya saya mengampu mata kuliah event management di Universitas Yudharta Pasuruan untuk program studi S1 Ilmu Komunikasi. Gitu. Jadi pertemuan pertama pada saat itu saya menyampaikan tentang perencanaan event. Ini bio saya singkat. Jadi waktu itu saya perkenalan kalau saat ini bekerja di SMK Telkom Sidoarjo sebagai staf hubungan industri dan komunikasi. Terus ada beberapa pengalaman lain juga. Saya pernah menjadi Head of Research and Development di Guru Inovatif, kemudian menjadi Staff Customer Relation and Marketing Communication di PT New Ratna Motor, Nasmoko Group. Kemudian saya pernah menjadi admin CRM di PT Eka Jaya Karunia Abadi, supporting staff di Jurnal Filsafat UGM, dan juga staf Humas dan Gerakan di Korporasi Kopma UGM. Nah, untuk background pendidikan, S1 Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan S2 di Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian saya juga tersertifikasi BNSP untuk skema manajerial PR. Nah, sebenarnya kita awali dulu sebelum melakukan perencanaan event. Sebenarnya dari mana sih datangnya kesuksesan sebuah kegiatan? Kebetulan saya ini tiga kegiatan yang pernah saya laksanakan di tiga lembaga yang berbeda. Mulai yang dari paling kiri, saya merupakan ketua pelaksana untuk program pelatihan TIK bagi penyandang disabilitas yang didukung oleh PT Telkom Indonesia. Yang di tengah itu, saya saat melaksanakan kegiatan press conference pada kegiatan launching Alia itu di Semarang. Saat itu saya bekerja di Toyota Nasmoko sebagai staf markom dan mendukung kegiatan untuk launching mobil Kalia ini. Yang paling kanan itu kegiatan touring riding. Itu saya waktu bekerja di Eka Karunia sebagai PIC untuk program tersebut, mana saya melaksanakan program touring bersama 1.000 pengendara. Itu beberapa portofolio saya dan jadi sebenarnya maka pertanyaan mendasarnya adalah dari mana sih kegiatan itu terlaksana. Nah, tentu di sini apa ya menjadi sebuah pertanyaan dasar sebelum kita melakukan perencanaan event bahwa kegiatan yang sukses itu datangnya dari perencanaan yang matang. Ini kita bongkar. Nah, ini rahasianya. Bagaimana kegiatan yang sukses itu datang? Ada dua. Pertama dari perencanaan yang matang, kedua dari tim yang solid. Lantas bagaimana cara kita untuk mewujudkan kedua ini, terutama perencanaan yang matang dan juga tim yang solid ini? Tentu ini bukan hal yang mudah yang jelas ya. Tapi yang pasti bahwa perencanaan yang matang akan menjadi sukses ketika didukung tim yang solid. Begitu juga dengan tim yang solid itu hanya terbentuk dari perencanaan yang matang. Nah, kita awali dari definisi terkait apa itu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu usaha yang rasional dan juga sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka perencanaan ini tentu kalau dalam Islam itu bahasanya adalah ikhtiar. Nah, kalau di sini adalah usaha. Nah, usaha ini ada dua yang pastinya yang jelas yang saya bold itu adalah rasional dan juga sistematis. Karena di sini kalau kegiatan
perencanaan ini hanya rasional tapi tidak sistematis, tentu tidak akan maksimal. Begitu juga kalau kegiatannya sistematis tapi tidak rasional juga sama. Jadi rasionalitas dan sistematika ini menjadi penting untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan yang digunakan dalam satu perencanaan, terutama perencanaan kegiatan. Nah, kedua, ini terkait dengan pengelolaan event atau event management. Tentu yang harus dilakukan dalam pengelolaan event itu adalah profesional. Profesional di sini diartikan yaitu adalah mampu melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan yang diamanahkan. Di sini kegiatan profesional itu mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan tertentu serta bertanggung jawab mengadakan mulai dari research ya. Research di sini bukan penelitian akademik tapi bagaimana mengumpulkan database atau data-data awal untuk merencanakan satu kegiatan, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan, dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Tentu di sini selain pertama kegiatan perencanaan itu dilakukan secara rasional dan sistematis, kedua tentu juga harus didampingi dengan profesionalitas. Nah, ada dua tipe perencanaan dalam sebuah kegiatan, yaitu ini saling melengkapi dan ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pertama adalah rencana strategis, dan kedua adalah rencana operasional. Untuk rencana strategis ini adalah rencana terkait dengan hal-hal yang sifatnya strategik, di mana ini akan berdampak langsung, terutama untuk visi misi kegiatan serta gambaran besar yang akan dicapai. Biasanya membahas tentang objektif, kemudian target strategis apa yang akan ditentukan dan ingin dicapai. Seperti itu, ini gambaran besar ya. Kalau rencana operasional itu adalah gambaran-gambaran atau langkah-langkah teknis apa yang dilakukan untuk mendukung rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini dari rencana strategis dulu baru nanti turun ke rencana operasional. Kedua, ini fungsi perencanaan. Jadi terdapat dua hal yang utama ya. Pertama adalah perencanaan ini berfungsi untuk menetapkan tujuan organisasi atau tujuan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi ini tuh apa yang ingin dicapai. Nah, itu pertanyaan mendasarnya adalah apa yang ingin dicapai, visi misinya apa, goals-nya apa, intinya itu. Kedua, untuk fungsi perencanaan ini meliputi pertama penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, kemudian sistem penganggaran, dan juga standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sampai di sini, ini kita review dan kita coba kembali, kita coba coba mengingat kembali. Tentu dari kedua fungsi perencanaan tadi, maka ada beberapa hal yang menjadi benefit atau manfaat dari sebuah perencanaan. Pertama, kita mampu untuk membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama, kemudian membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat, memberikan cara pemberian perintah yang untuk beroperasi, memudahkan dan melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan yang lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti, dan terakhir adalah menghemat waktu, usaha, dan juga dana. Dalam proses perencanaan event, tentu ini secara umum ya, bahwa di manajemen itu ada salah satu paradigma yang bisa dipakai itu adalah PDCA cycle, plan, do, check, and action. Nah, PDCA ini sebagai siklus peningkatan proses atau proses improvement yang berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya. Selain PDCA tadi, terdapat 7 elemen proses perencanaan event. Itu pertama adalah forecasting, kedua objektif, ketiga policy,
4 programming, kelima prosedur, 6 scheduling, dan terakhir adalah budgeting. Nah, dari forecasting ini adalah aktivitas penyusunan perkiraan kasar dengan mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi di masa depan. Nek gampangan nih, wong Jawa ngarani ki kira-kira. Nah, gambaran nih, gambar di kira-kira. Nah, kayak gitu kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya mungkin kita memperkirakan, memprediksi, dan juga melakukan mitigasi atau antisipasi terhadap resiko-resiko ataupun hal-hal yang akan terjadi, yang diperkirakan terjadi pada pelaksanaan kegiatan, mulai terutama di fase-fase perencanaan ini. Terus nantinya apa yang akan harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Jadi ada plan A, plan B, dan seterusnya. Kedua, ini berkaitan dengan objektif. Jadi objektif ini adalah aktivitas untuk menentukan segala sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan berdasarkan visi misi. Ini tadi ya. Sama seperti fungsi perencanaan tadi, penetapan tujuan organisasi. Nah, ini elemennya adalah objektif ini tadi. Aktivitas ini tentunya akan menjadi inti dari seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, implementasi hingga evaluasi event. Tentu indikator utama kegiatan dilaksanakan itu berhasil atau tidaknya ya dari objektif ini. Kita mengukurnya dari sini. Nah, tentu ini penyusunannya harus disusun secara komprehensif agar nantinya target yang disusun itu tidak hanya bersifat parsial, sehingga dampaknya nanti dapat dirasakan oleh semua pihak yang turut serta mensukseskan satu kegiatan tertentu. Ketiga ini policy. Jadi policy ini diartikan sebagai rincian daftar tugas yang akan dilaksanakan dalam sebuah kegiatan sehingga hal tersebut menjadi kebijakan yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh tim dalam melaksanakan event. Nah, daftar tugas ini nantinya tentu yang akan mendasari kebijakan atau regulasi apa yang akan dibuat oleh project manager satu kegiatan untuk membuat biasanya adalah timeline, kemudian job desk, dan beberapa hal teknis lainnya berkaitan dengan rencana teknis pada suatu pelaksanaan kegiatan event. Nah, di yang keempat ini ada programming. Jadi programming ini bukan coding itu ya. Jadi programming ini penyusunan program dengan mempertimbangkan kegiatan yang memiliki kontribusi besar dengan mempertimbangkan waktu dan anggaran serta dampaknya terhadap ketercapaian tujuan kegiatan. Ibaratnya sederhananya programming adalah penyetelan dengan berdasarkan skala prioritas. Jadi selain timeline yang disusun, tentunya kegiatan juga disusun berdasarkan skala prioritas. Mana yang paretonya paling besar, kegiatannya paling berdampak besar, itu yang akan dikerjakan duluan. Jadi tidak semerta-merta semua harus dikerjakan secara urut, sistematikanya harus 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat juga berdasarkan impact, dampak. Dampaknya seberapa besar, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Tentu ini berkaitan juga dengan tadi objektif itu. Nah, yang kelima ini prosedur. Jadi prosedur ini sudah masuk rencana teknis ya. Prosedur dapat diartikan sebagai pengembangan prosedur dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan atau SOP. Nah, di prosedur ini adalah langkah-langkah biasanya seorang planning committee atau project manager dalam membuat SOP untuk tim dalam mensukseskan satu kegiatan. Jadi setiap bagian mulai dari mungkin acara, kemudian finance, PR, dan sebagainya dibuatkan SOP-SOP teknisnya. Tentu ini ada SOP yang sudah sifatnya adalah common sense dalam artian keseharian. Orang sudah tahu sebagai seorang profesional event planner, event organizer, itu umumnya sudah ada. Biasanya yang dibuat itu terkait dengan SOP-SOP khusus teknis yang kasuistik. Dalam artian
Itu berdasarkan case atau event tertentu itu aja. Karena kan setiap kegiatan itu unik dan juga SOP yang dibuat tentu menyesuaikan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya ini yang keenam itu ada scheduling, yaitu penetapan waktu ini timeline biasanya. Penetapan waktu berdasarkan kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai kegiatan. Ini kenapa ini menjadi salah satu rencana teknis yang cukup penting karena ini adalah acuan kita untuk bekerja day to month, day to year, dan terusnya ya. Jadi ini adalah acuan kegiatan harian yang akan kita kerjakan nantinya. Itu scheduling ini biasanya dibuat oleh PIC event planner atau project manager. Tentunya nanti ini akan didistribusikan kepada tim yang bersangkutan. Terakhir ini budgeting. Jadi budgeting itu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dalam waktu tertentu. Ya mungkin teman-teman yang sudah biasa melaksanakan kegiatan budgeting itu sederhananya adalah memplottingkan dana dan SDM sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Gitu. Nah, setelah elemen proses perencanaan event, tentu ini ada namanya quality tools check sheet. Jadi quality tools check sheet ini atau lembar pemeriksaan ini merupakan alat pengumpul dan juga penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses data dan analisis serta mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau sebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Jadi ini merupakan tools untuk melakukan monitoring. Ini contoh action plan ini yang saya pakai dulu waktu di kantor. Ini nggak terlalu jelas gambarnya, tapi intinya adalah kegiatan ini ada plannya. Nah, setiap plan disusun dengan biasanya ada tulisnya, terus ada nama departemennya, apa yang akan dirancanakan, mulai dari pertama itu mulai dari ketercapaian, KPI, activity-nya apa, timeline-nya kapan, model kegiatan seperti apa, apakah langsung per semester, langsung dalam satu periode, atau dipecah pada tiap triwulan, caturwulan, seperti itu. Kedua, selain action plan ada namanya budget guidance. Biasanya itu sudah diberikan oleh tim finance. Ini terkait dengan rencana anggaran. Selain anggaran yang sudah ketersediaan anggaran dan juga plotting anggaran, biasanya finance juga akan memberikan batas atas dan batas bawah sebuah budgeting. Jadi tim keuangan itu biasanya sudah mempunyai referensi untuk pengadaan atau sewa alat atau pengadaan bahan dan barang tertentu sudah ditentukan. Batas bawahnya segini, batas atasnya segini, dan budgetnya segini. Kalau kurang, maksudnya kalau anggarannya sisa, itu tim finance senang. Tapi kalau anggarannya lebih dan over budget, tentu ini akan membuat tim yang lain juga akan bingung. Maka biasanya dimanatkan untuk sesuai budget. Ya tidak lebih, ya tidak kurang. Pas. Gitu. Terus selain check sheet ada flowchart. Nah, quality tools dalam bentuk flowchart ini adalah grafis untuk menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Nah, kurang lebih ini seperti flowchart kayak gitu. Ini ada improvement kalau di sini yang saya tampilkan. Ada improvement flowchartnya, tapi terutama yang paling penting adalah kita bisa membaca flowchart sehingga kita tahu alur susunan perencanaan maupun pengimplementasikan apa itu pelaksanaan maupun evaluasi satu kegiatan. Kalau kita sudah memahami flowchart, maka tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan suatu kegiatan. Oke, itu ini saya lewati aja. Jadi secara umum, jadi saya simpulkan bahwa ya kurang lebih seperti itu ya perencanaan event mulai dari fungsinya, elemennya, quality tools-nya, flowchart-nya itu merupakan elemen-elemen basic. Ini teoritik emang, tapi ini menjadi dasar pengetahuan untuk teman-teman terutama yang bergerak sebagai IO dalam melakukan perencanaan kegiatan. Itu sih
Itu ini sharing aja, waktu itu saya menyampaikan ini di program praktisi mengajar untuk mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Sidarta Pasuruan. Itu saya sharing ke channel saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa menambah wawasannya dan saya juga bisa jauh lebih bermanfaat dengan membagikan ilmu ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, itu aja. Sekian, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share video-video saya berasa teman-teman buat bermanfaat dan teruskan di teman-teman semua. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.